Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Gimana kabar kalian hari ini? Gue selalu berharap kabar kalian oke ya. Meskipun pada kenyataannya kondisi itu nggak selalu oke. Tapi percaya deh, kalau kondisi itu akan selalu berubah dan gue yakin dan yakinlah juga bahwa besok itu bakal lebih baik. Nah, buat cerita kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman kemarin. Jadi kemarin itu ada salah satu teman gue yang datang. Teman gue ini bukan gak bisa dibilang teman yang deket banget juga enggak, tapi bukan teman yang jauh juga karena kita masih sering kontakan. Kita cuma jarang ketemu aja, ya mungkin karena kesibukan kita beda. Jadi kita sama-sama sibuk kerja kantoran, dan kebetulan meskipun kantor kita deketan ya, tapi kebetulan rumahnya dia jauh, jadi dia bakal selalu berangkat lebih pagi dan pulang lebih cepat dengan alasan biar sampai rumah itu nggak terlalu malam. Nah, di suatu weekend kemarin sih, weekend kemarin. Jadi weekend kemarin itu menjelang weekend Jumat, hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu kita ketemuan. Jadi gue iseng karena lewat di depan kantornya dia, dan gue ngechat, lo masih di kantor atau enggak? Dan ketika dia bales, gue masih di kantor, ya udah gue mampir ya. Nah, waktu kita mampir ini gue ngeliat di kantornya dia ini udah sepi, cuma tinggal 2 orang, dan 2 orang ini beda ruangan. Di waktu gue masuk ke ruangannya dia tinggal dia seorang. Nah, di waktu gue masuk ke ruangannya dia, gue ngeliat dia lagi duduk di depan komputer. Dia lagi ngedit kerjaannya dia. Ya, dia juga berperan sebagai content creator gitu. Dia lagi ngedit kerjaannya sampai, kalau nggak salah waktu itu udah sore menjelang maghrib ya. Jadi matahari udah mulai gelap. Nah, waktu dia lagi ngedit ini, dia ngeliat gue masuk, dia ngeliatin gue, terus ya udah duduk dulu aja. Terus gue duduk di belakang di bangkunya sambil nanyain kabar lu gimana. Nah, setelah selesai dengan basa-basinya, mulailah dia bercerita tentang harga. Iya, harga. Mungkin kalau kata orang-orang, harga ini kesannya lebih ke harga ya nilai gitu loh. Harga itu adalah sesuatu yang kita bayar, nilai itu adalah sesuatu yang kita dapat. Nah, terus harga ini tuh gimana sih? Kenapa gue mulai obrolan ini dengan kata harga? Karena di waktu itu dia bercerita tentang bagaimana kerjaannya itu nggak dihargai. Jadi teman gue ini ngerasa kerjaannya itu nggak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, atau bahkan oleh atasannya. Nah, sampai sini gue jadi kepikiran, mungkin dari teman-teman juga ngerasa relate. Jadi buat teman-teman yang ngerasa relate, yang ngerasa udah ngerjain sesuatu dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai mengusahakan effort, sampai mengusahakan hal yang terbaik buat sebuah pekerjaan, meluangkan waktu lebih, menggunakan tenaga lebih ekstra, dan menguras pikiran buat mencari ide-ide bagaimana sebuah kerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sayangnya, apa yang kita kerjakan itu ternyata nggak diapresiasi, dan bahkan mungkin juga ada yang ngerasain
setelah melakukan hal tersebut justru malah dianggap receh. Kayak ya kerjaan gitu doang deh kayak gitu. Hal-hal kayak gini tuh bikin capek nggak sih kadang? Ya kalau gue bilang hal-hal kayak gini itu benar bikin capek, bikin kesel. Ya gimana coba setelah kita melakukan semua usaha dan pengorbanan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan baik, tapi hal itu nggak mendapatkan apresiasi. Ya oke kok kita dibayar, oke kok kita digaji. Tapi kadang dukungan-dukungan kayak gini tuh itu juga perlu. Nah, dari obrolan teman gue ini, gue jadi kepikiran. Apakah mungkin orang di sekitar kita nggak tahu tentang proses dari pengerjaan sebuah kerjaan? Nggak tahu bagaimana sebuah pengorbanan itu dibuat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaan itu juga untuk kepentingan bersama. Atau mungkin juga kita ya emang apa ya, kita nggak berada di tempat yang tepat. Biasanya gue selalu ingat ketika kita nggak, gue selalu ingat dengan kata-kata yang dulu gue temuin dari sebuah buku. Kata-kata itu bilang, ketika kita nggak dihargai, bukan berarti kita nggak berharga. Kita mungkin cuma belum pada tempatnya aja. Belum pada tempatnya itu bisa berarti karena masalah waktu, karena masalah tempat, karena masalah faktor lingkungan dan lainnya. Jadi buku itu dia ngejelasin, ya ibarat kata kalau seandainya ini adalah analogi yang dibuat, tapi bukan dari buku itu, tapi kurang lebih mirip. Jadi dijelaskan, ya kalau seandainya kita adalah jam antik langka, kita mencoba buat ngejual jam antik langka ke toko jam biasa yang ada di pinggir jalan, maka berapa sih harga yang ditawarkan? Ya mungkin tempat penjaga tokonya itu dia bakal melihat, ya ini jamnya udah tua jadi kita nggak bisa hargai mahal-mahal ya. Tapi gimana ceritanya kalau seandainya jam itu adalah milik dari salah satu tokoh bersejarah, yang mana nggak semua orang tahu. Barulah ketika kita ketemu dengan orang yang bisa menghargai, dia yang paham betul dengan harga, dengan nilai yang terkandung dalam jam antik tersebut, barulah dia bisa menghargainya dengan tinggi. Jadi di sini yang pengen gue bilang, kadang kita itu nggak dihargai bukan karena kita nggak berharga, tapi bisa jadi karena kita nggak berada di tempat yang membuat kita berharga, atau nggak berada dalam kesempatan yang membuat kita berharga. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dirinya nggak dihargai atau ngerasa dirinya diremehkan, ya mungkin kita emang gak berada pada tempat yang tepat. Atau mungkin kita belum masanya untuk menunjukkan bahwa diri kita berharga. Jadi kita harus gimana dong? Di sini gue gak bisa bilang jawaban spesifik. Tapi yang bisa gue sampein, kita sama-sama bisa menunjukkan bahwa kita ini bernilai.
Hanya saja mungkin caranya aja yang belum ketemu. Kita semua berharga, terlepas dari seberapa remehnya pekerjaan yang kita pegang. Kita cuma belum bisa menunjukkan seberapa berharganya kita, seberapa bernilainya kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasain demikian, ngerasa agak dihargain atau disepelein, tetap ingat aja, tetap lakukan yang terbaik, tetap usahakan yang terbaik. Dan yakinlah suatu saat kita bakal punya momen dimana kita bisa menunjukkan nilai kita sesungguhnya. Dan kalau seandainya kita ngerasa di tempat kita sekarang bukanlah tempat yang tepat, cari tempat yang dimana kita bisa tampil sebagai orang yang berharga, orang yang bernilai. Tapi yang jelas selalu ingat bahwa kita semua berharga, kita semua punya nilai. Jangan biarkan lingkungan atau orang-orang bilang kalau kita gak berharga. Jangan biarkan orang-orang di sekitar bilang kalau kita gak bernilai. Yakin deh, suatu saat kesempatan itu akan datang, suatu saat kita akan sampai pada tempat di mana kita bisa tampil dan menunjukkan nilai-nilai kita dan orang-orang di sekitar kita menghargai kita. Mungkin cukup sekian buat malam ini. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan selamat tidur.